Ya, semangat pagi sobat mekanik jalanan. Jadi sekarang kita berada di kabinnya Colt TSS injeksi ya, 120 SS injeksi. Kita akan coba starter ya. Ini posisi on. Ini kita starter. Nah, pertanyaannya adalah pada saat kita starter seperti ini, mesin itu dia mau berputar ya. Starter system artinya bekerja dengan normal. Tapi kenapa dia tidak langsung bisa menghidupkan mesin ya, tidak berlanjut sampai mesinnya hidup? Nah, karena ini kalau kita di dashboard sebelah kiri ya, di dashboard sebelah kiri kita buka ininya. Nah, di sini tuh dia adalah tempatnya ECU ya, Electronic Control Unit untuk engine ECU. Bisa lebih tepatnya mungkin bisa disebut EECU, Engine Electronic Control Unit ya. Di ini soketannya. Nah, tapi pertanyaannya, tanpa ECU kenapa kok mesin bisa di starter? Ya, karena sistem starting ya. Starting system itu dia tidak terkait dengan ECU. Starting itu hanya memutarkan mesin. Nah, selebihnya agar mesin bisa berkelanjutan hidup, baru nanti ECU akan mengontrol sensor-sensor dan aktuator-aktuator. Nah, sensor-sensor itu seperti misalkan sensor map sensor ya kan, kemudian temperatur sensor, CKP sensor, ini akan memberikan informasi ya pada saat mesin berputar awal oleh starter system, nanti akan diteruskan supaya berkelanjutan hidup, nanti ECU yang mengatur ya berdasarkan dari input sensor-sensor. Nah, aktuatornya ya dia adalah injektor, kemudian dia busi, coil busi ya. Jadi itu supaya mesin bisa hidup ya, membaca inputan dari semua sensor ya, karena kan robotik lah, sistem ECU itu robotik ya, mekatronik atau robotik ya. Jadi input proses output, nah seperti itu. Nah, tadi kan kembali, tanpa ECU mesin bisa berputar karena starting system tidak terkait dengan proses input output pada ECU ya teman-teman ya. Kalau kita lihat jalurnya, nah kita coba cabutin semua sekringnya, kita posisikan on ya, posisi on, mati ya kanannya, kita starter, tetap dia masih mau hidup biarpun sekringnya sampean cabutin. Karena apa? Secara langsung jalur starting itu dia dari K kunci ya, di sini percabangan dari B plus dia ke ST ya, turun ya, kabel ini turun ke bawah sampai menuju ke starting ini warna merah, hitam merah ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan cek ya, jadi ini kita akan cek ya jalur perkabelannya. Nih, kita cari ground. Nah, kita cari yang plusnya. Nah, ini berarti dia standby plus ya, kita matikan. Harusnya ada di plusnya. Nah, ini ya, antara ini kalau buat alternator. Nah, warna putih ini kunci kontak off. Juga mati, juga mati. Coba kita kunci on. Nah, berarti pada saat kita starter, kabel warna ini ya, warna hitam putih ini dia keluar arus ya, yang dari kunci kontak ya.
diteruskan ke sini ya, menuju ke sini ya. Nah, warna hitam merah. Biasanya kalau kabel yang awalnya dia hitam putih kemudian jadi hitam merah kok berubah, berarti ada pedotan, ada sambungan ya, ada soket lah gitu ya. Karena dia tidak kabel langsung dari sini ya. Nah, tidak langsung kabel dari sini. Nah, karena ada sambungan soket dia berubah warnanya ya. Jadi seperti itu ya tentunya. Jadi kalau misalnya ada troubleshooting, yang pertama mesin itu harus mau start ya. Mesin itu harus mau start dulu ya, sebelum kita melangkah troubleshooting dia mau hidup atau tidak. Nah, yang terkait dengan starting system adalah yang pertama pasti adalah satu, aki ya. Kita harus ngerti bagaimana voltage dropnya, apakah dia kuat atau tidak untuk mengangkat starter motor. Kemudian cek di sambungan-sambungan seperti ini ya, apakah dia berkarat atau tidak ya. Kemudian sekring main fuse, kalau ini kan Colt 120 ya, pakai main fuse. Nah, kemudian lanjut yang kabel gedenya yang menuju ke magnet valve, magnet ya, valve magnetnya, switchnya. Kemudian juga cek tegangan yang servonya ini, tegangan pilot voltage-nya ini ya, yang untuk menghidupkan ya si magnet switch ini ya. Seperti itu. Cek dari sini tadi kan ada tidaknya keluar ya, arus yang keluar dari soket ini, yang dari kunci starting switch ya, kunci kontak ya. Hanya seperti itu aja yang dicek ya tentunya. Jadi semoga apa yang bisa kita sampaikan bisa memberikan pencerahan lah ya, biar tidak pusing kalau misalkan ada mesin yang tidak mau hidup ya, sama sekali atau apa, lapangan banyak sekali case-nya nanti kan berbeda-beda lah, tergantung unit, tergantung permasalahannya. Jadi kurang lebih ya seperti itu memang cara troubleshooting. Pertama dia harus kontak on dulu ya, setelah kontak on dia harus mau starting, setelah starting dia harus hidup ya, karena kan yang kerja nanti beda ya kan, starting nanti untuk memancing supaya mesin hidup ya, kemudian untuk menghidupkan mesin. Nah, ECU menerima input dan mengeluarkan output ya, dari sensor, baca dari sensor, kemudian memberikan aktuator, tegangan ke aktuator berdasarkan input dari sensor itu tadi ya. Baik, terima kasih sudah stay dan subscribe channel Mekanik Jalanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.